Sampurasun. Salam damai seluruh alam. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari Baraya Reja Rahasia, Baraya channel YouTube Sanggama. Konten kali ini melanjutkan pembahasan konten sebelumnya, yaitu ketuhanan. Sekarang kita akan memberi lagi referensi berpikir soal kemanusiaan. Ini dari sisi seorang Reja Rahasia ya. Kemanusiaan itu yang seperti apa dan bagaimana seseorang disebut berperi kemanusiaan dan apa tanda-tanda manusia itu sudah menjadi manusia dan bisa berkemanusiaan. Tapi sebelumnya silakan subscribe, like, share, dan komen ya, agar saudara-saudari Baraya channel YouTube Sanggama bisa menyaksikan konten-konten saya selanjutnya. Hatur nuhun, terima kasih saudara-saudari Baraya Reja Rahasia, Baraya YouTube channel Sanggama, kemanusiaan. Wah, ini masih berlanjut di konten yang lalu, ketuhanan, sekarang kemanusiaan. Kemanusiaan adalah kata dasarnya manusia yang dapat imbuhan ke dan an, berarti sebuah hasil itu keterangannya kerja, berarti ya, perbuatan, laku. Berarti bagaimana kita memanusiakan manusia, bahkan kalau kita sudah berperi kemanusiaan, maka kita memperlakukan bukan hanya manusia, tapi kepada tumbuhan, hewan, alam. Itu bagaimana layaknya manusia. Kita akan menjadi seseorang yang, kalau dalam bahasa agama Islam, rahmatan lil alamin, penuh cinta kasih, akan penuh dengan pelestarian. Ketika kita menebang satu pohon, sebelum pohon itu tebang, kita tanam dulu 2 pohon. Seperti itu, seperti suku-suku yang ada di pedalaman-pedalaman sana ya, di Sulawesi ada, di Baduy juga ada, terus di suku-suku pedalaman di Nusantara, di bahasa Indonesia. Ketika kita menebang satu pohon, itu digantikan dulu 2 pohon. Dan ketika mau menebang pohon pun, itu dipastikan dulu 2 pohon yang kita tanam itu sudah tumbuh, berkembang atau belum, baru kita boleh menebang pohon. Dan menebang pohon pun digunakan untuk apa? Untuk keperluan rumah. Nah, itu salah satu tanda wujud kemanusiaan. Karena ketika kita sudah menjadi manusia, maka kita akan mengerti dan paham juga apa yang menyebabkan, apa yang berkontribusi, apa yang menumbuh kembangkan kita sebagai manusia. Pohon, dia berkontribusi untuk menghasilkan oksigen. Maka kita tidak sembarangan menebang, tidak mengunduli hutan. Hewan juga di lautan, memang ikan untuk kita makan, untuk kita pancing, dan sebagainya. Tapi, apa kontribusi kita untuk melestarikan kehidupan? Ketika kita mengambil ikan, apakah kita menanam ikan juga? Menebar ikan? Ketika kita mengambil padi, apakah menanam padi juga? Kalau kita belum seperti itu, dipertanyakan kemanusiaannya. Bisa jadi kita hanya baru jalma atau jalmo. Karena kalau sifat jalma atau jalmo gitu kan, atau makhluk aja jaden, makhluk kejadian, ya dia hanya mementingkan apa kepentingannya, apa keinginannya, apa kebutuhannya tanpa memperdulikan gitu, tanpa memperdulikan apa ekosistem di sekitarnya. Dia tidak peduli kerusakan hutan, tidak peduli kerusakan air, laut, tanah. Yang penting kebutuhan dan keperluan keinginannya terpenuhi. Punya bangunan yang mewah, punya mobil yang mewah, dan lain sebagainya. Karena kalau berkemanusiaan, apalagi berperi kemanusiaan, berarti cinta kasih, pelestarian, semuanya kepada seluruh alam, itu akan dia lakukan. Itulah manusia yang disebut berperi kemanusiaan. Ketika kita sesama makhluk, sesama orang, maka kita memperlakukan seseorang itu seperti bagaimana kita ingin diperlakukan. Itulah kemanusiaan.
Tandanya sudah jelas kalau menurut saya tadi seperti apa? Apa itu manusia, apa kemanusiaan, apa berperi kemanusiaan. Lalu ketika kita menarik kepada Undang-Undang 45, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti dia ini adalah sudah berperi kemanusiaan. Jadi dia sudah beradil, melakukan keadilan, bukan untuk dirinya, keluarganya, untuk tumbuhan, untuk hewan semua semesta. Melestarikan semua kehidupan yang tadi itu. Menebang pohon, sebelumnya menanam dulu 2 pohon. Walaupun pohon yang kita tebang itu tidak akan sebanding dengan pohon yang kita tanam. Misalnya kita menebang pohon pinus, pohon beringin yang usianya ratusan tahun. Terus kita menanam pohon beringin 1 atau 2. Tergantikan tidak? Tidak. Belum tentu juga pohon yang kita tanam itu tumbuh. Apalagi yang menebang pohon lebih banyak, menanam sedikit. Yang menguras laut lebih banyak, yang menebar ikan sedikit. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana seorang manusia sudah memperlakukan semua perangkat-perangkat yang membuat dia tumbuh berkembang dalam kehidupan, dia pun memberikan kehidupan. Jadi menghidupi kehidupan yang menghidupinya dengan adil dan penuh adab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini berbicara, skupnya adalah kesemestaan, keseluruhan. Semua unsur kehidupan yang ada. Bumi, tanah, air, angin, laut, langit, lapisan ozon, bahkan ke planet bumi, kepada galaksi, itu berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, pendiri bangsa kita ini merumuskan Pancasila itu bukan sekedar pikiran yang terdesak kegelisahan atau mementingkan dirinya sendiri dan negaranya, tapi skup lebih besar. Makanya ada 5 Pancasila. Nah, kalau kita belum beres dengan ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil dan beradabnya belum, lalu bagaimana gitu ya? Bisa ada bersatu, bagaimana bisa ada permusyawaratan. Seperti itu. Nah, ini hanya sedikit referensi yang saya bagikan, Ajar Rahasia di channel Sanggama. Kaji daulah kembali. Itu saja. Semoga ini bisa dijadikan pematik atau bahan berpikir atau referensi agar kita semua bisa masing-masing mengkoreksi diri, mengevaluasi diri, lalu berevolusi, bertransformasi menjadi masyarakat, warga yang benar-benar ketika bernegara dan berbangsa itu layak disebut berbangsa dan bernegara karena sudah menjalankan kemanusiaan, berperi kemanusiaan, berketuhanan. Hatur nuhun, terima kasih yang sudah menyaksikan, menonton channel ini, channel Sanggama, kontennya ngopi, ngolah pikir, bahagia, sejahtera, selamat, damai sentosa, panjang umurnya, serta mulia. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana pun senang. Sampai ketemu lagi. Hatur nuhun. Sampurasun. Salam damai seluruh alam.